Kutai ini mulai disebut itu dijelaskan acuannya daripada Kitab Negara Kertagama dari Majapahit. Padahal dalam Kutai itu banyak sekali. Oleh sebab itu di bagian dalam kelompok waktu zaman Marja Sultan membagi puak. Jadi apabila dia tidak menjaga adab adat istiadatnya itu, ia bukan rakyat Kutai, kena sumpah serapah. Walaupun orang Kutai sendiri bisa kena sumpah serapah. Kenapa bisa disebut prasasti Yupa? Nah, itu. Ya toh, berarti ada prasasti yang ditemukan di Yupa. Tapi bicara Marta di Pura itu tidak jauh daripada kosakata Amarta dan Marta. Dan ini lemahnya dari pemerintah Etam, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan khususnya Kutai Kartanegara, itu lemah menjalankan penyelidikan. Harusnya mereka ada membentuk tim. Puji dan syukur pada Pencipta atas nikmatnya tiada tara. Salam salawat selalu beserta pada Muhammad junjungan kita. Banyaknya seni berbagai rupa di negeri kami kota tercinta. Jadi kalau kita mau gali sejarah, kita tidak boleh menampik sejarah yang lain. Jangan hanya versi Islam aja. Ada dua versi di kiri, ada versi di kanan, ada versi di belakang. Tujuannya satu, bujur sejarahnya. Jangan, wah ini tidak ada hubungan. Contoh kita gali sekarang. Kita gali baik-baik. Bahwa, nih cerita bapak nih saya Belian. Belian Kutai adat lawas. Gali hak Belian Kutai. Dia ada Kutai itu bebelian. Yang ada bebelian itu bebuan benua. Karena adab istiadat yang masuk dalam adat istiadat daerah Kutai disebut namanya Belian Kutai. Kutai adat lawas. Tapi ya kita perhatikan bebelian. Perhatikan baik-baik. Nah, contoh tegak bicara masalahnya uncal, kura-kura emas. Dia ada cerita kerajaan Kutai, sejarah Kutai di Etam Kartanegara. Itu sejarahnya Murakaman. Nah, dan itu benda-benda pusaka daripada sejarah kesultanan. Pelengkap. Pelengkap. Bukan muncul dari kerajaan. Bukan muncul dari kerajaan, bukan pelengkap. Sangko aja bukan punya Etam kan? Sangko aja bukan Kutai. Sangko itu berbicara daripada benua. Karena apa? Betumba ada moncong, ada sumpitnya. Sangko itu. Biasanya Sangko itu menyambut Dewa Wisnu biasanya. Sangko itu. Kita harus, kenapa Sangko Dewa Wisnu harus disebut pakai Sangko? Penghormatan sebenarnya. Penghormatan. Baru disambut, baru diikat dengan tali juita kan? Baru diikat dengan tali. Nah, disitulah kita naikkan Sangko dulu, naikkan Yang Ayu kan? Yang Ayu. Tapi acara istiadat itu tidak lepas dari benua dengan Tunjung, dengan Modang, dengan Bahau, dengan Punan. Jadi di sini kita harus mengakui bahwa Sultan Kutai, Sultan Sulaiman itu nih mau nyebut daya. Itu di sana etam benua, di sana etam Tunjung, di sana. Makanya dulu ada sebutan di sana Tuhan. Kan? Iya, di sana Tuhan. Jadi sejarah Kutai ini betul-betul kalau digali, diurus benar-benar secara adat istiadat sangat berharga. Marwahnya kelihatan. Jadi saling harga menghargai, hormat menghormati. Karena menjaga daripada adab adat istiadatnya itu. Jadi Etam tegak seperti tua almarhum orang tua Etam almarhum Datuk Dek. Sida banyak bicara sejarah. Sida mengetahui sejarah yang Sida ketahui langsung dari Sultan Berkesit Bekesah. Tapi Sultan Berkesit itu Bekesah juga di tegak Etam Bekesah ini hal-hal tertentu mahnya Bekesah. Tiba-tiba waktu terkesah, tiba-tiba waktu terkesah, ya kan? Nah kadang-kadang terputus juga. Nih anu cong ya bunyi Sultan kan? Sida malam Bekesah tuh. Nih kenapa nih anu apa kalau uncal nih diayun? Ayo tegak diasuh, tegak diayun, tegak dibolak anak. Ngerti di apa maknanya? Di ayun Sida kalau uncal itu. Tuh. Tapi Sida Bekesahkan tuh dia pernah langsung habis. Sida tuh hanya memberi nih dipadai Sida. Nih yo. Nih kalau uncal nih, ku ayun nih, ku asuh nih. Kita main-main ada lucu sini langsung Bekesah. Tidak begitu. Artinya tuh
penerus Kesa itu cari seorang. Ini juga, Ini artinya juga. memang ngalir juga di situ. Makanya Ngalir. buku yang dibakar oleh PKI, yang buku yang berbungkus kain putih dan buku berbungkus kain kuning itu terus terang juga tidak sepenuhnya full diceritakan, tapi sebisa tidak menceritakan Sultan Barkis itu kepada almarhum ya cucu Sida, sebisa tidak aku menceritakan itu. Makanya adalah catatan yang di rumah dan itu tidak ada di Google, tidak ada di Google. Sebisa tidak, walaupun di Google. Makanya saya bukan nantang juga, artinya mencari tahu siapa yang tahu tentang buku itu juga. Kita samakan. Iya. Kita samakan. Gitu. Jadi memang seperti Sultan Sulaiman ya, beliau itu. Nama beliau kan bukan Sultan Sulaiman aslinya. Ada disebutkan Pangeran Umar ya kan, ada menyebutkan Sida. Tapi Sida ini punya, kalau sekarang tuh Sultan Sulaiman tuh saya nyebut Sida seorang CEO, pemimpin suatu perusahaan yang besar. Beliau orang pintar. Banyak hasil-hasil bumi-bumi bicara minyak dan kayu dan lain-lain itu pada zaman beliau. Nah, Sultan Sulaiman ini orang yang suka seni. Sampai Sida pintar namanya tari topeng. Wow, Sida itu pencipta. Tari topeng itu adanya di zaman beliau ya? Ya, bukan. Memang sudah ada dari dulu. Yang terakhir yang kami tahu, Sida yang hafal sampai 41 itu Sida. Sultan Sulaiman. Setelah itu sekarang berapa nih? Nah, tinggal 7 aja, 7 lah. Maksimal 10 lah. Maksimal 10 lah. 41 Jenis tarian. Tarian. Dan itu juga 41 macam jenis tambah sekarang. Berkaitan. Karena itu ada hubungan dengan Putri Karangmelunu tarian tersebut. Ya. Tari topeng itu karena tari topeng dengan tambak karang itu bercerita. Coba kita perhatikan tambak karang ya. Tambak karang tuh tidak lepas dari naga. Tidak lepas dari bintang, matahari dan bulan. Ya. Tidak lepas dari kemauan laki-laki dengan perempuan. Maksudnya bentuknya beda-beda. Ya kan? Karena di sini berbicara kehidupan. Berbicara air, bicara kehidupan. Ada matahari, bicara bulan. Itu berkaitan tentang kehidupan. Nya bercerita. Seandainya tambak karang itu bisa bercerita, itu dilukiskan oleh Putri Karangmelunu, menceritakan, bercerita Putri Karangmelunu tersebut di tambak karang, termasuk juga tarian, tegak tari topeng kemindu. Itu topeng kemindu itu tegak gemah gemulai, ada unsur erotisnya sedikit. Ada unsur erotisnya. Satu yang tidak bisa ditampilkan kan? Yang kalau ditampilkan tarian itu kota akan terbakar. Nah, itu kaitannya dengan tambak karangnya kan? Tambak karang. Bisa, kan? Kaitannya kan? Ya. Tambak karangnya. Ya, karang api itu. Ya. Karang api. Karang api. Ya. Jadi ya. Masalah nomor rancu. Rancu. Cuman yang pasti nomor 2 setelah Putri Karangmelunu itu sendiri, dia Karang Ketari. Karang Ketari, Cahaya Pelangi. Yang tambak karang kedua. Ya, Pelangi. Tambak karang tidak ada nomor 1. Yang nomor 1 adalah Putri Karangmelunu itu Beliau sendiri. sendiri ya. Jadi memang banyak. Jadi sejarah dulu ada filosofinya. Ada filosofi, dari warna filosofi, cerita filosofi, dan nama-nama yang menceritakan itu tidak jarang menyebutkan nama asli, pasti nama gelar. Putri Karangmelunu kan nama gelar. Kenapa ada karang? Kenapa ada melenu? Melenu ini bisa menur, bisa apa, bisa melati, bisa. Karang ini suatu yang keras, bisa. Habis itu ada sebut istilah namanya Putri Mayang Mengurai karena rambutnya panjang seperti daun mayang, ya kan? Macam-macam versinya. Ada bernama Raden Purwati Purwokusumo, nama Sida, ya kan? Ya kan? Nah, itu. Padahal satu aja orangnya. Ya, pada satu aja orangnya. Ada menyebutkan Putri Junjung Buya. Itu kaitannya soal cerita tadi. Cerita. Menguatkan. Menguatkan. Jadi yang mana yang bujur? Tapi kalau berbicara umur dan tua, lebih tua Putri Karangmelunu daripada Junjung Buya yang di Kalimantan Selatan. Hampir mirip-mirip kisahnya dari air. Tapi dari air ini bicara perempuan itu bicara kehidupan. Berkah. Namanya perempuan itu kan kehidupan dan berkah. Mereka melahirkan. Oleh sebab itu, saya pernah menceritakan bahwa ibunda Raja-Raja Kutai itu Putri Karangmelunu. Raja Kutai, ibunda. Berarti masih sepupu zaman Kalimantan Selatan ya? Masih sepupu. Saya baru nanya itu. Sekarang apa hubungannya? Tahu bisa namanya? Kalimantan Selatan Bisa. nama asli. Iya. Tidak ada. Offline. Ini ada hubungan deh antara beliau ini dengan beliau di sana. Apakah itu juga? Ada. Ataukah yang satu itu aja? Enggak. Berbeda. Berarti yang pecah 7. Ya. Jadi
Oleh sebab itu bahwa Putri Karang Belendu itu dengan Aji Barong Dewa Sakti itu, Raden Kusuma itu datang dari daerah Banyuwangi. Oh. Turun ke sini, Banyuwangi. Oleh sebab itu bicara tentang sejarahnya Bali itu ada hubungan dengan Etam Kutai. Bali itu. Ya, karena gini, pernah kami datang yang baru-baru ya tahun kemarin ya, itu kan bertepatan dengan acara Hari Raya Kuningan. Nah, orang-orang Bali banyak di situ. Karena saya ini sudah tahu kisahnya, saya suruhlah beliau-beliau ini nanya. Kuningan itu apa? Acara apa? Acara Hari Raya Kuningan orang Hindu, orang Bali. Jadi sida-sidanilah saya suruh bertanya almarhum Ajam ini, kenapa kok ke situ gitu nah? Lokasinya tuh di Sumbatu ya, di Sumbatu. Jawaban mereka apa ya? Jawaban mereka, kalau kita Muslim itu naik hajinya ke Mekah, mereka ke sini. Semua rekaman. Karena nenek moyang mereka katanya asal dari beberapa tetua yang ada di situ, asal mulanya keturunan beliau di sini. Karena dewanya beliau yang paling dihormati itu turun di sini. Ya, dewa beliau mereka mengatakan Aji Barong Dewa Sakti itu. Aji Barong Dewa Sakti. Jadi memang, nah disinilah kita harus banyaknya seminar, kajian-kajian, banyak. Nah untuk menggali itu, tapi kita menyebut Kutai ini negeri kota raja, suatu kota yang punya budaya. Tapi budayanya mana? Budaya orangnya kan. Ya. Nah, jadi perlu ada acara seminar, acara pengkajian, perlu ada dialog, perlu ada penelitian untuk memperkuat daripada cerita-cerita dan jejak-jejak sejarah itu. Karena bukan apa-apa. Dengan berkaitan ibu kota yang dekat dengan kita, bisa dikatakan di jauh dari mata Etam, di daerah Sepaku, Semoy sana. Itu kalau kita tidak memperkuat daerah Etam kalau memperkuat dengan pembangunan akan hilang. Yeah. Tapi kalau kita memperkuat dengan sejarah, ada budaya, itu akan memperkuat, tidak gampang masuk. Boleh pembangunannya bagus, masif, tapi sejarahnya tidak dihilangkan dan budayanya. Yeah. Identitas, kearifan lokal. Nah, di sini harus ada pedulinya pemerintah daerah dan para tokoh-tokoh, para kerabat kesultanan untuk menjaga adat-adat istiadat budaya tersebut. Jadi, berilah ruang para seniman-seniman, para budayawan. Nah, diberilah ruang untuk mereka berkreasi. Berkreasi itu, tapi ada pakemnya. Kreasi boleh, jangan merusak daripada pakemnya. Ya kan? Jangan meninggalkan ahli juga. Ya, jangan meninggalkan. Karena memang di dalam sejarah kesultanan, kerajaan, pesan daripada para datuk-datuk, para leluhur, suatu negeri itu akan hancur kalau sejarah budaya dihilangkan. Dihilangkan. Contoh, sekarang kita mau gali sejarah Murakaman. Buktinya enggak ada. Tariannya ada nggak? Cerita sejarahnya enggak ada. Bukti benda-bendanya tidak ada, cuma lesong batu. Dengan lipa. Enggak ada buktinya. Bicara kerajaan Kutai, buktinya mana? Hanya makam Aji Dilanggar, makam Raja Mahkota. Tapi alhamdulillah, saya survei kemarin, mungkin Pak Uhai ada ikut ya, yang kita survei ke Kutai Lama, kami menemukan namanya Bukit Raja. Kami menemukan namanya Tambak Nasi. Kami menemukan di sana namanya Sumur Tua di daerah bukit itu. Di daerah Kutai Lama. Di atas layar. Di atas. Kami menemukan Batu Raja. Kenapa Batu Raja? Sumur ya. Nah, kenapa menemukan Batu Raja? Karena cerita waktu Aji Dilanggar mengangkat Sinubanyu Aji Bendapa menjadi mengangkit batu, namanya Gunung Angkit-Angkitan. Di situ ada. Kami temukan sudah bukitnya. Termasuk kami kemarin memperbaiki, merehab makam Pak Uhai, makam ngecek Kutai Lama. Itu daripada menjaga. Nah, dan jejak sejarah Kutai Lama, kerajaan tepian batu, itu tidak ada. Malah kerajaan Tongkang dan Ponton nyandar di situ. Padahal di situ tepian batu tuh ada bagian sejarah. Harus steril. Harus steril. Nah, ada pelabuhan itu digunakan untuk acara Etam Erau. Bukan untuk sandar Ponton, sandar Tongkang di situ. Kunjungan tamu.
kunjungan tamu. Karena untuk menampilkan seni di situ, di pinggir itu. Karena di situ ada turun ke bawah, ada masih batu bergoyak begoleng di bawah itu masih ada. Nah, padahal jejak-jejak tentang kerajaan Kutai itu yang untuk di tepian batu Kutai Lama masih ada. Masih bisa dieksplor, masih bisa digali. Tapi karena tidak kurang peduli daripada pemerintah, saya juga nggak ngerti, malah peduli, ya akhirnya banyak galian C, pengambilan pasir putih, ada tambang batu bara, banyak hal-hal hancur di sana. Sampai kami eksplor dengan Pak Uhai, dengan Badan Cagar Budaya, ke daerah Sepatin, ke daerah Muara Pantuan. Ya, kami di Sepatin, di Pemangkaran, itu menemukan makam-makam tua di daerah Mangkubur. Dan buktinya ada. Bukan rekayasa. Buktinya ada. Sampai tulisan motif kerajaan tetua ya. Motif kerajaan, tapi belum ada senapang. Kayu ulin yang bermotif ukir, itu bermotif kerajaan. Masih ada sama saya, ada di rumah. Saya bawa. Kayunya. Ulin, kayu ulin. Yang nisannya itu? Iya. Lambangnya lambang kerajaan. Masih ada. Daerah Pemangkaran sana. Nah, Pemangkaran itu dulu masuk bagian wilayah Kecamatan Sembilan Seberang. Sejarahnya dulu. Karena di sana ada sejarah dibeli gelar orang Wajo namanya Demong Jogomroto. Orang Bugis diberi gelar Demong Jogomroto. tapi gelarnya dalam bahasa Jawa. Ya, Demong Jogomroto. Masih ada. Anak turunan masih ada. Berarti di sana dia penjaga. Penjaga. Orang Muara kan posisinya? Apanya? Yang Demong tadi. Chandra tahu. Tapi Dekat Muara kan? Posisi orang makam itu, makam itu. Oh iya. Artinya air payau. Iya. Oh betul. Kaitannya dengan nama tadi. Nama itu ya. Iya enggak, maksudnya kaitan dengan nama tadi bisa paham enggak? Kaitannya ada. Ya. Dengan Muara tadi. Berarti lokasinya masuk ke dalam masuk Sepatin sedikit. Sedikit. Karena gelar itu enggak cocok kalau di dalam sungai. Ya, di Muara. Di Muara dia. Iya. Nggak bisa dibohongi, ini nggak bisa dibohongi. Demong Jogomroto. Iya. Itu nggak cocok di dalam sungai ini cocok. Karena saya pernah ke mana nih? Saya sih di hafal nama kampung, Bang. Cuma saya waktu itu diundang waktu masih dinas, masih kerja ke daerah apa itu namanya? Pengempang. Ya. Kita kan masuk ke dalam nanti. Ya. Nah, kita melalui sungai itulah. Maya. Berarti jadi di ribuan. Berarti di Muara. Muara. Sementara saya maksudnya sampai ke dalam yang di Pengempang itu yang ya. Ya, di situ ada daerah namanya Mangkubur, Pulau 3, Pemangkaran. Dan saya masuk semua, saya selidiki sampai saya tidur di sana. Kalau kopi lagi ini. Jadi Pak Uhai itu saksi. Ikut Pak Uhai. Jadi saya mengadakan acara adat istiadat Mampang Rekampung di sana. Mampang Rekampung. Itu Chandra ada ikut tuh. Memberi makan di kampung. Gue nggak diajak saya tuh. Oh, kemarin saya ada Jadi Pemangkaran tuh nama kampung tua. Kenapa disebut Pemangkaran? Nah, saya juga tidak tahu. Menyebutkan namanya Tanjung Kute itu daerah Pemangkaran. Artinya sejarah tua di situ. Hah? Iya, artinya memang sejarah tua. Sejarah tua, jadi oleh sebab itu jujur secara pribadi ya, bukan dari penilaian saya, bahwa Aji Borodewa Sakti dengan Putri Kameleno itu asalnya dari situ. Bicara mungkin pertama kali. Karena apa? Berkaitan nama karang. Di situ kami menemukan karang. Kami menemukan labu-labu. Saya belum pernah menemukan namanya labu-labu itu bukan buah labu. Jadi kayak humus, kayak kayu, kayak tatalan itu menumpuk di situ. Menumpuk di situ. Habis itu di situ tempat kalau dari Sulawesi, dari mana? Kalau mau lihat Kalimantan dari Kalimantan Timur itu yang muncul malah Karang. Sepatin itu. Muncul kelihatan. Jadi kalau memang Aji Borodewa Sakti belayar dari Jawa, itu yang kelihatan duluan. Tanjungnya itu.
Dia menjorok keluar. Menurut kita dari literasi yang ada, kalau Karang Melenu kehadiran sudah jelas. Ya. Kehadiran ini balik lagi ke sejarah. Menurut kita, kalau saya kan lain Kutai nih, Kutai jadi-jadian. Kutai juga. Tapi dapat gelar lah. Nah, menurut kita nih, bisakah kita menerangkan kehadiran dari Haji Batara dan Gung Dewa Sakti? Karena versi kita tadi ada yang berkaitan ini belayar. Dengan versi yang lain itu didatangkan. Dengan apa? Ada yang sebut disambut mati mama, mandi disambut mati mama. Mati bapak. Nah, ini yang mana versi menurut kita nih yang Kalau saya pribadi, biarpun mau berbicara pun beliau tetap manusia seperti kita. Beliau punya kelebihan dan punya kekurangan. Bicara kelebihannya itu bicara kemampuan karena beliau ini bagian daripada menjaga sejarah. Beliau suruh datang ke Tanah Kutai ini karena ada hubungannya antara Kutai dengan Singosari. Jadi beliau disuruh waktu terjadikan pemberontakan Jaya Katuang, beliau itu disuruh melarikan, bukan melarikan diri, melarikan. Jadi diamankanlah itu ke daerah sini. Berarti sebelum beliau ke sini sudah ada hubungan. Nah, beliau bermukim di sana. Nah, yang di dalam ini kan kerajaan Murakaman nih, Martadipura. Tapi ada versi dari zaman Sino Majinaba terjadi perkelahian kan? Sebelumnya ini terjadi ada hubungan. Contoh, Haji Borang Dewa Sakti ini punya anak Padukanira. Tapi di Padukanira ini ada ceritanya namanya Raden Baroh. Ya. Raden Baroh pernah ada terjadi konflik. Kenapa dia tidak minta bantu dengan namanya kerajaan Murakaman? Kenapa dia minta bantu dengan Padukanira? Saya bertanya, Raden Baroh itu siapa? kalau bergelar Raden kan berarti dari kalau saya sih ya, kalau karena gelarnya waktu itu sudah ada kesultanan, belum ada kerajaan Kutai lah ya? Sudah ada. Waktu zaman Padukanira. Kalau saya sih menurut saya karena gelarnya Raden berarti dari sini. Ya. Nah, jadi saya bertanya dengan kita menggunakan akal pikiran itu, bukan itu mengada-ngada. Raden Baroh itu ada posisi di Murapahu. Padahal sebelum Murapahu itu ada kerajaan Murakaman. Yang harus dilalui. Nah, pada zaman rajanya namanya Gunaprana. Di situ. Bininya Padukanira itu anaknya Gunaprana. Ya kan? Bininya Gunaprana. Jadi Etam harus melihat bahwa di sini ada apa? Dan Raden Baroh tidak jauh antara hubungan dengan Punjan Karna. Apa ada jauh Murapahu itu dengan Melak, dengan Tunjung. Dan Punjan Karna ini menikah dengan namanya anaknya dingsanaknya Marja Sultan Marja Sakti, Haji Raja Putri, adiknya. Nah, dan saya dapat tanya lagi, kenapa Raja Tunjung disebut Haji Tulur Jejangkat? Saya baru nanya ke situ, kita nanya duluan. Nah sekarang kedatangan dari Haji Batara Gung Dewa Sakti ini sama dengan kedatangan dari bapaknya Punjan Karna, Haji Tulur Jejangkat. Menurut kita nih sama kan? Karena sumpahnya pun sama. Kemudian turunnya sama. Nah, selama saya mengisi di radio itu ada ada yang bertanya lah, anggap ada yang bertanya. Karena Inya mungkin tahu hanya gelar Haji itu hanya ada di Kutai. Nah, kenapa dalam pertanyaan itu, kenapa kok orang Tunjung ada gelarnya Haji? Kok kenapa orang Berau ada gelarnya Haji? Yang tanyakan, kenapa tuh orang Tunjung kok ada gelarnya Haji? Saya bilang gelar Haji itu bukan hanya ada di Kutai, di Tunjung benua ada, kemudian di Berau ada, di Pasir ada. Nah ini mungkin kita bisa jelaskan sekalian di sini.
Saya tidak berani terlalu jauh ya. Artinya sepintas lah biarnya. Ya, Makanya kaitannya kan dengan bendera Panji Agni Panca Prabu ya. yang 5 tuh. Ada persaudaraan di situ. Jadi yang jelas Aji Batu Dewa Sakti itu ada hubungan dengan namanya Raden Barok, ada berhubungan dengan namanya Aji Tulur Jangkar. Jadi saya tidak juga. Jadi bisa gini. Jadi Aji Barok Dewa Sakti itu bernama Raden Surya Kusuma itu tidak dengan sendirinya dia datang. Suatu berkelompok. Tapi mereka masuk ke tanah Kutai ini juga, negeri Kutai ini, itu juga tidak hanya semasuk-masuknya kalau tidak ada hubungan dengan kerajaan Martadipura. Karena wilayah waktu itu, wilayah etam di daerah Muara sampai daerah seberang sampai sini, ini sejarahnya sebut orang dulu benua. Itulah jadi benua. Nah, orang benua itu. Orang benua itu. Nah, jadi itu saya bilang bahwa negeri Kutai itu ada subnya. Itu bisa aja sini ada turunan benua, ada turunan Tunjung. Itu dia tahu. Nah, saya tidak pernah mau nyebut Dayak. Dayak kan banyak. Baru Dayak itu abad 18-an sebutannya. Tapi sebelumnya itu, tapi sebutannya itu benua, Tunjung, Basap, Bahau, Bentian, ya kan, Modang apa segala. Karena disumpah di Panji Selatan itu ada sebutan itu. Sebutan itu. Suku itu disebutkan. Disebutkan. Ya, jadi sebab itu setiap contoh kita ke Melak. Ini boleh Aji melewati terus. Ada Gunung Aji situ. Naik arus ke darat dulu. Ini boleh melewatin. Nah, itu namanya Sendawar. Nah, jadi Raja Tunjung itu ada. Raja Tunjung. Nah, itulah ya Aji Tulur dijangkat dengan Muhammad Bulat tuh Raja Tunjung. Anaknya mungkin namanya Punjan Karna. Tapi di situ punya anaknya Sri Gembira apa segala kan ada 7. Nah, ada 7. Tapi kenapa kita ada hubungan dekat dengan hubungan itu? Karena berkaitan Aji itu baru penggelaran di sini. Sebelumnya sudah Raden semua. Raden. Termasuk Raden Baru. Ya. Raden Baru. Dia tidak sempat dikasih gelar aja. Ya. Ya. Nah, jadi ya saya bilang Kutai ini negeri yang termasuk negeri yang adil. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Negeri yang bertuah. Negeri para dewa. Kenapa disebut negeri para dewa? Karena perlengkapan untuk persembahan kepada dewa lengkap di sini. Ya. Kayu garu tadi ya? Kayu garu, tidak dibakar. Kenapa sungai itu namanya Sungai Mahakam? Mahakam itu sungai yang suci. Enggak etam di India itu sudah gangga. Oleh sebab itu raja-raja etam dari Murakaman sampai Aji Perdana Dewa Sakti itu tidak ada dikubur. Minimal masuk dalam tajau. Nah, segalanya itu dibakar, dilarutkan di Sungai Mahakam. Dilarutkan. Jadi jejak etam berbicara kerajaan Mahakam tidak ada. Karena Hindu itu memang dibakar. Ya. Ya. Dan jejak-jejak persembahan pada dewa lengkap di sini. Kremasi ya? Di Kremasi itu lengkap. Lengkap sekali. Jadi itu negeri Kutai ini kaya raya. Kaya raya. Jadi Tunjung dengan benua itu bisa nggak ditamakan kategori Melayu sudah tuh? Ini perlu diskusi khusus. Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Tapi kalau berbicara Melayu, Cida lebih tua daripada Melayu. Iya. Mungkin bisa jadi kan. Dari tanah Abdanum. Itu bisa dikatakan. Nah, jadi Melayu ini kan sebutan Melayu ini berkaitan tentang akidah. Akidah. Nah, jadi etam harus akui bahwa di sana etam benua Tunjung itu purus Tuhan. Dan dari fisik mirip dengan etam bedanya. Mirip, beda. Ini ada beda. Jadi etam tuh wajar di sana. Di sana. Jadi orang benua tuh melihat etam buban mana buban halo. Halo. Halus tuh. Buban halo tuh satu ding sana tapi beda keyakinan. Iya.
Saya baru dapat nih. Mana dapat itu? Baru dapat dari seseorang yang memecahkan kalimat kutai. Ya. Tapi tidak diterima, silakan diterima. Karena ini kayaknya sih karena orangnya ini lucu dari hubungan kami juga, dari keluarga kami juga di Melak, karena dapat pertemuan di acara apa tuh hari itu di Manggar. Rupanya melihat aku tuh kayak apa di Kiau. Awak tahu, awak nih ku dengar awak nih terjunnya ke budaya ya. Ndik juga bunyiku terjun. Kalau memperhatikan iya. Jangan kita salahkan, jangan kita nyebut saya itu budayawan. Enggak, saya enggak mau disebut budaya. Tapi kalau pemerhati budaya ya, pencinta itulah, pencinta ya. Nah, sekarang aku udah bertanya dengan awak punya tuh. Bisa nggak awak mecahkan kalimat kutai itu? KUTAI. Bisa. Kita orang taat agama Islam. Iya bisa. Bisa jadi. Waalaikumsalam. Bisa jadi. Tapi kalau dari beliau lain. Keturunan orang Tunjung agama Islam. Kan maksudnya kalau ya, kalau saya bebas saja lah. Namanya. Jadi saya mikir, oh bujur juga suya bunyiku. Bujur juga suya bunyiku. Karena agak nyawa aja kan mengkiri. Bapak saya turunan Tunjung. Ya. Iya. Ya. Ya. Bukan Dayak, Bu. Iya, bukan Dayak. Karena lebih apa? Dayak tuh versi banyak. Banyak. Ya, jadi kalau Tunjung Benua yang masuk Islam disebut Harun Halo, iya. Karena Ya, iya kan tuh, ya. Karena yang diakui ini yang dari apa benua dengan Tunjung mah yang Ya. bila agama Islam tiga sudah halo. Yang lain ini pernah nyewetan gitu. Kenyang dulu. Ambil kesimpulan sedikit. Ah, Etam nih kumpul, habis itu di sana Bam nih kan, YouTuber ya kan, busku. Tolonglah sampaikan bicara tentang Kutai sebenar-benarnya. Timbulkan sejarah dan budaya. Ya. Jadi kalau bisa Etam mendobrak pemerintah Ya. bahwa untuk menjaga negeri Kutai. Negeri Kutai ini bukan Tenggarong aja. Kutai Timur, Bontang, Balikpapan itu masuk negeri Kutai. Ya. Sampai Makam Hulu, negeri Kutai. Gitu. Baik, Ronde Sana-Desanaku, terima kasih perhatiannya bahwa hari ini kami ada di rumah Busu Awang Iwan Setiawan, di mana Sida ini merupakan salah satu tokoh budaya yang ada di Tenggarong, terutama di Tanah Kutai. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, Amin. Etam tetap sehat segalanya. Amin. Bisa bertemu pulang di kolaborasi antara F2 Borneo Dan Radio Kes, Kutai. ya, dengan Radio Kutai di 107,8 FM. Tentunya temanya tetap sama, Busu ya, Ya. menggali sejarah Ya. tentang Kutai, seperti itu ya. Oke. Silakan. Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi ya di tayangan-tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.